Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, Perkenalkan nama saya Dodi Darsono. Saya dari kelompok 1. Yang pertama-tama eh, perkenalkan nama saya Dodi Darsono. Di nomor 2 itu sudah ada Mbak Vicky. Nomor 3 ada Mas Diki Indra. Nomor 4 ada Mas Diki Cahya. Nah, di sini kita mengerjakan sebuah proyek sistem parkir yang ada di kampus Universitas Dianuswantara. Nah, ini seperti apa? Gimana? Nah, ini SKPL yang kita pakai itu eh, adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis. Nah, kita sudah melakukan proses analisa nih. Sekarang kan kalau di misalkan masuk semua nih tatap tatap muka 100% itu kan ini bakal penuh, teman-teman. Apalagi bentar lagi kita sudah ke zamannya ya, moga-moga aja COVID itu sudah hilang. Kalau COVID sudah hilang kan kita benar-benar full masuk ke kampus tatap muka, ketemu sama dosen sudah nggak online lagi kan gitu. Nah, ini dokumen ini menunjukkan untuk karyawan atau petugas parkir. Nah, yang menjaga di situ tuh ya ini SKPL yang kita pakai ini ya ini buat penjaga parkirnya, buat penggunanya, buat mencari lahan parkirnya nanti di mana seperti itu ya teman-teman. Nah ya ini slide ketiga. Nah ini kebutuhan input outputnya. Nah di sini ada data pelanggan. Data pelanggan itu siapa ya, user yang pengguna. Nah pengguna nanti ada inputan jenis kendaraannya, terus nomor plat kendaraannya berapa. Nah, timing atau pewaktu ini masuk jam berapa, tanggal berapa, menit berapa, detik ke berapa, gitu teman-teman. Terus gimana lagi Mas? Lah, nanti dapat tiket parkir. Nah, tiket parkir ini fungsinya sebagai nanti kalau kita keluar. Nah, tiket parkir ini nanti kita dapat tuh ketika kita sudah keluar dari parkir. Nah, ini outputnya nanti menentukan menentukan letak parkirnya di mana nih, lahan parkir yang kosong. Nah, data pelanggan yang tadi pengguna atau karyawan yang ada di sini, yang atau penjaga yang ada di lahan parkir tersebut. Nah, deskripsi kebutuhan itu tadi ini kebutuhan antar muka, eksternal, pemakai, perangkat lunak, komunikasi, fungsional. Nah, mari kita bahas. Nah, misal nih di sini ada kebutuhan antar muka eksternal. Siapa sih? Ini si pengguna, yaitu ya user gitu. Usernya harus menyesuaikan dengan baik dan dari karakteristik konfigurasinya. Nah, gitu, teman-teman. Nah, antar muka pemakai. Contohnya ini seperti ini. Nah, ini pos 1 masuk, pos 2. Ini tadi pemakai yang jaga lahan parkir. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang kita pakai, teman-teman. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini lahan parkir yang kita pakai itu sistemnya seperti ini. Ini ada jenis nomor kendaraannya itu berapa, terus kapasitas yang tersedia itu tinggal berapa, total yang sudah masuk itu berapa. Nah, di sini nanti kalau keluar nih nama kendaraannya di input, di bread. Nah, nanti keluar langsung jenis kendaraannya, jam masuk, jam keluar, lahan parkir. Nah, udah masuk semua. Itu teman-teman. Nah, ini antar muka perangkat lunak. Nah, ini kebutuhannya kita pakai itu NetBeans. ID-nya di 8.2 software aplikasi dan software Windows, perangkat lunak software yang dibutuhkannya ini MS Word, Excel, sama Access. Antarmuka komunikasi nih. Nah, ini kebutuhan karena data yang akan diproses di komputer dikeluarkan. Ada
masuk, ada keluar, ada input, ada output. Tadi saya akan bilang. Contohnya ini penggunaan sistem parkir ini adalah dua buah workstation atau komputer sebagai syarat hubungan antara workstation komputer sama user sama operatornya. Biasanya seperti itu. Nah, di sini sudah ada yang dibutuhkan tuh apa aja sih? Yang dibutuhkan yang tadi kartu internet. Kartu internet itu mungkin seperti chip gitu-gitu. Nah, kalau konektor RJ45 kabel kabel UTP. Nah, berarti itu kabel konektor yang ada di komputer tersebut. Nah, standarisasinya ya pakai konektor ya itu serinya. Nah, kebutuhan fungsional nih teman-teman. Kebutuhan fungsional, kebetulan misalkan login pengguna katakanlah login pengguna berarti kendaraan masuk, pendataan kendaraan masuk sama pendataan kendaraan keluar seperti itu. Nah, login admin itu adalah yang berhak memegang itu ya kalian-kalian itu yang punya admin-admin itu ya siapa pengguna biasanya operatornya misalnya operator itu ya yang megang ini menambah, mengurangi, atau menghapus, atau mengedit, misalkan seperti itu. Konfigurasi aplikasi parkir, katakanlah. Nah, ini menyusun lahan parkirnya yang kosong yang di mana. Lahan parkir yang kosong itu di mana? Yang kosong tuh di sini, katakanlah. Oh, yang kosong di sini. Ya udah, gitu teman-teman. Nah, sekarang bakalnya tuh STNK gak dipakai lagi kenapa ya tadi saya sudah bilang kan mungkin suatu saat Udinus ada pembukaan kampus maba ya kan dapat kartu mahasiswa. Nah, di dalam kartu mahasiswa itu ada chipnya katakanlah ya ada nomor STNK-nya, ada yang pertama ada nomor STNK, terus ada merek kendaraannya apa, misalkan mobil itu ya Honda, Toyota dan lain-lain. Misalkan motor itu ya ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki dan lain-lain. Atau mungkin jalan kaki, nggak pakai kendaraan ya udah berarti tanpa chip gitu teman-teman. Ini daftar diagram yang kita pakai, daftar diagram konteks, DFD level 1, DFD level 2, sama IR diagram. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini ada diagram konteks. Nah, ini simpelnya seperti ini. Ini simpelnya ya, teman-teman. Diagram simpelnya itu seperti ini. Nah, informasi tempat parkir. Nah, itu nanti adalah pengemudi itu nanti menginputkan nomor plat kendaraan. Tinggal di tap aja. Tap. Udah, nanti nomor kendaraan keluar. Nah, misalkan H737 OA katakanlah. Nah, masuknya jam berapa? Misalkan 2021 bulan 4 tanggal 17 jam 07 menit 44 detik 55 katakanlah. Nah, ini nanti masuk ke sini. Sistem security parkir. Nah, ke sini teman-teman. Nah, dari security parkir ini nanti memberikan informasi tempat parkir yang kosong itu di mana. Nah, memberikan informasi ke pengguna atau pengemudi biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau jam keluar juga sama. Maksudnya ke sistem security parkir. Nah, nanti dapat slip bukti parkir. Keluar jam berapa, masuk jam berapa. Gitu teman-teman. Nah, operator ini sebagai pengelola data. Ini pengecekan data yang memegang admin itu ini. Operator adminnya tuh ini. Ini memang mengelola data. Jadi kalau ada apa-apa ya yang ngelola datanya ini yang kita laporkan ya sama pengelola data ini yang kita laporin. Misal nih, kita lupa nih taruh parkirnya di mana sih? Atau mungkin sistem error katakanlah. Nah, kalau sistem error gimana, Mas? Ya ini operator yang harus bisa membantu mengeditkan atau seperti apa. Nah, ini pengelola itu hanya merekap laporan keluar masuknya kita saja. Begitu, teman-teman. Nah, ini DFD level 1. Nah, ini operator. Operator yang menjaga kita lahan parkir yang ada di situ kata. Nah, data operator masuk ke sini nih. Kan pengemudi menginputkan tadi. Input kan? Input masuk ke pencatatan kendaraan masuk.
Nah, oleh operator 2 direkod, diteruskan ke pengelola. Pengelola itu siapa? Ya tadi, ini, pengelola ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, dari operator 2 ini, dia merekod input outputnya masuk jam berapa. Ya tadi, input jam berapa, masuk jam berapa, keluar jam berapa, ya dapatnya slipnya ini nanti di sini. Slip bukti parkir. Nah, itu nanti ketika kita sudah keluar, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, DFT level 2, level 2 itu gimana, Mas? Nah, ini pengecekan sistem pengecekan sisa tempat lahan parkir yang kosong itu di mana. Nah, ini di sini. Ini operator ke dua itu ya ikutnya ini, teman-teman. Operator 2 itu ikutnya ini. Nah, nanti dia mencarikan tempat parkir itu di mana. Iya kan gitu. Misal di gedung H katakanlah, gedung H wah penuh katakanlah. Gedung H penuh nih. Kita ke gedung katakanlah gedung D katakanlah. Ya udah kita ke gedung D atau kita ke gedung A. Ya kan di belakang sendiri tuh banyak para parkir kan di belakang sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Nah, IR diagramnya itu seperti ini. Ini ada plat nomor, ini jenis kendaraan, nah ini user. Masuk jam berapa, terus ini di data itu tadi masuk jam berapa, keluar jam berapa, lah itulah. Nah, ini karyawan, nah ini punya password sendiri-sendiri antara pengguna, pengelola data, terus ada operatornya tuh, sudah juga ada passwordnya sendiri-sendiri, username at user underscore name. Nah, ini namanya siapa? Nah, ini nanti masuk ke sini. Gitu teman-teman. Nah, di sini spesifikasi dan kebutuhan spesifikasi yang seperti apa nih? Proses data non fungsional dan tabel, fungsional dan tabel, fungsional versus proses. Nah, mari kita bahas. Nah, ini DFD yang tadi. Proses ini merupakan gambaran sistem secara keseluruhan. Nah, tadi gambarnya simpel tapi sudah menjelaskan keseluruhan itu seperti apa. Nah, yang nomor 2 itu sebagai eh, proses penginputan data awal yang kita lakukan. Nah, nanti langkah terakhir itu di DFD titik 1.2. Nah, ini yang ada di sini teman-teman, yang ada di sini ini yang terakhir. Gitu teman-teman. Nah, ini kebutuhan data. Nah, ini diagram entity, entity atau entity relationship. Nah, diagram katakanlah dan dilengkapi dengan skema relasi gitu teman-teman. Kebutuhan non fungsional. Contohnya seperti ini. Sistem ini 24 jam kerja. 24 jam kerja tanpa gagal. Maksudnya gimana? Ya nggak berhenti. Ya kan gitu, nggak berhenti. Jadi 24 jam aktif terus. Misal misalkan ada mahasiswa yang sampai malam nongkrong di kampus kan gitu. Misalkan seperti itu. Kebutuhan fungsionalnya, nah ini ada deskripsi, login pengguna, login admin, konfigurasi aplikasi parkir, pelaporan kendaraan tanpa STNK ini nanti ya ini tadi. Mungkin ada satu mahasiswa yang di tab langsung keluar, ya ini yang ada di dalam STNK-nya ini. Gitu teman-teman. Kebutuhan fungsional versus proses. Nah ini seperti apa? Uh, nomor nomor prosesnya itu ya pada DFD tadi, diagram tadi. Nah, sedangkan di ID kebutuhan fungsional itu di KF ya ini di kebutuhan fungsional. Gitu teman-teman ya bedanya cuma sedikit-sedikit sih 11-12 aja, cuma bedanya cuma di situ. Ini adalah data store, batasan dan kerunutan. Nah, sebaiknya kita bahas aja teman-teman. Nah, data pengguna atau pengemudi. Nah, di sini eh, pengguna atau pengemudi itu biasanya melakukan registrasi dulu. Ya, tadi mungkin ada maba, ya kan, maba di data komplit sampai nomor kendaraan dan lain-lain, ya kan, biar dapat
chip yang tadi saya bilang. Ketika user selesai melakukan proses pemasukan data, maka data si pengguna tersebut akan tersimpan pada sistem. Gitu teman-teman, pada sistem. Data kendaraan masuk atau dan keluar akan digunakan untuk validasi, pengecekan teman-teman. Gitu. Nah, ini IR-nya. Ini pengemudi, karyawan mengecek sisa tempat parkir nilai tadi. Gimana? Ini karyawan tuh ya ini mencatat laporan yang kita pakai. Kita masuk jam berapa, keluar jam berapa, gitu teman-teman. Mengisi data terdiri dari sisa tempat parkir kosong mencatat. Nah, udah gini aja. Cuma beda di situ, teman-teman. Batasan perancangan. Batasan perancangan itu seperti apa ini? Keterbatasannya seperti ini. Sistem operasi yang digunakan yaitu software. Perangkat lunak seperti Windows 2000 Server dan lain-lain. Bahasa pemrogramannya apa? Microsoft Professional versi 2.3 untuk Windows. Nah, gitu teman-teman. Terus format laporan yang kita pakai, penamaan data, terus prosedur accounting, penelusuran audit dan lain-lain. Perunutan, nah ini bagian ini berisi daftar ke seluruh kebutuhan beserta identifikasi serta cara yang direncanakan. Ya ini produk ini diterapkan dengan mendapatkan hasil dari kesesuaian antara masukan dan keluaran gitu. Jadi kita output sama inputnya kita sudah ada hasilnya, dapat hasilnya. Mungkin ya ini teman-teman seperti ini. Ini cukup sekian, saya tutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya sebagai ketua kelompok 1 mewakili teman-teman mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan dalam presentasi yang saya sampaikan atau mungkin masih ada kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.